gitu ya. Yang blue chips teman-teman tuh bisa ini referensi ya, disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini referensi, nanti teman-teman bisa pelajarin lebih dalam lagi. Untuk saat ini dari 4 bank konvensional ya, kita ngomongnya bukan bank digital, bank konvensional terbesar di Indonesia yang valuasinya masih sangat wajar atau masih wajar gitu ya, belum terlalu mahal. Itu ada BBRI sama BBNI. Untuk BBCA sudah cukup mahal, Bank Mandiri juga. Nah, tapi kalau untuk kedua bank ini memang dividennya nggak bisa besar ya, paling di angka 2-3% aja, kecuali harga sahamnya tambah turun, itu dividennya mungkin bisa di atas 3% untuk BBRI gitu ya. Kalau mau cari yang dividennya gede perbankan apa dong Kak gitu ya, bisa lihat bank daerah. Mungkin teman-teman tahu Bank Jawa Timur atau juga Bank Jawa Barat gitu ya. Jadi kalau BJTM ini teman-teman, ini adalah bank daerah yang selalu kasih dividen yieldnya itu tinggi, 7%-an, 7-8%-an. Dimana 7-8% ini tentunya tegas dong di atas 5%. Iya, nanti akan aku bahas. Jadi kita satu-satu dulu ya, nanti aku akan masuk ke sektor energi. Kita start dari perbankan dulu. Jadi untuk BJTM dan BJBR, untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah bank daerahnya Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Kenapa aku bilang BJBR dan BJTM ini menarik? Mereka ini selain kasih dividennya besar ya, dan dividen yieldnya tinggi bahkan di atas surat hutang negara, kedua bank ini tuh menurut aku sangat diuntungkan ketika suku bunga naik. Kenapa? Karena penyaluran kredit mereka itu disalurkannya itu ke ASN tahu ya, PNS atau misalnya TNI atau polisi yang ada di daerah mereka. Yang dimana, jadi mereka target marketnya tuh udah jelas. Yang dimana pembayaran, kan mungkin kalau orang tuh takut, tapi kalau suku bunganya tinggi takut jadi kredit macet. Nah, fun fact-nya adalah si BJTM dan BJBR ini, mereka ketika menyalurkan kredit ke ASN, ke polisi atau ke TNI di wilayah mereka, itu pembayaran hutangnya itu langsung dipotong dari gaji para ASN tersebut gitu ya. Jadi langsung dipotong, means si bank nggak perlu susah-susah untuk nagih ini itu. Nah mungkin tapi perbedaannya adalah di NPL aja. Untuk BJTM memang NPL-nya sedikit lebih besar dari BJBR. Jadi ya terserah kalian. Tuh ada Hesti tuh ngomong, Jatim mana suaranya gitu ya. Jadi terserah teman-teman nih. Kalau teman-teman orang Jawa Barat mungkin bisa lebih tertariknya ke BJBR. Kalau misalnya teman-teman ada di daerah Jatim, bisa tertariknya di Bank Jatim. Tuh ada Gavrila Christine, pom-pom katanya. Loh kan kita ngomongin saham ya. Dan tadi aku juga udah disclaimer on. Oke? Langsung, kalau misalnya pom-pom ya gak usah nonton aja gitu kan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri lihat untuk kinerja dari si BJTM dan BJBR ini selalu bertumbuh setiap tahunnya, bahkan di tahun 2020 ketika perbankan itu mengalami kontraksi ya karena penurunan ekonomi Indonesia, Bank BJTM dan Bank BJBR itu tidak terpengaruh seperti itu. Oke, kita sambil jawab pertanyaan sebelum kita masuk ke saham-saham energi. Kak, saat ini perbanyak cash, bener nggak sih? Apa lebih baik ke deposito ya, Kolif? Oke, ini banyak pertanyaan ya. Sekarang kan pada bilang resesi gitu ya, takut, gimana dong Kak, apa lebih baik cash out aja? Nah ini tergantung dari preferensi teman-teman. Kalau aku pribadi ya, karena aku udah pernah merasakan market crash tahun 2020, terus juga taper tantrum di 2019, harusnya ketika ekonomi sedang tidak baik-baik aja dan menyebabkan banyak instrumen investasi itu menurun, itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Justru kalau nanti sudah euforia lagi, ekonomi sudah baik-baik saja, indeks sudah bagus lagi, instrumen investasi yang lain udah bagus lagi, itu justru waktu yang tepat untuk menjual gitu. Jadi jangan kebalik mindsetnya gitu. Justru di mana-mana resiko yang terendah itu adalah ketika membeli saham di harga yang sedang murah, asal perusahaannya punya fundamental yang baik. Seperti itu ya, asal perusahaannya punya fundamental yang baik. Kalau misalnya kalian belinya asal-asalan juga, perusahaannya ya bisa aja nanti nggak kembali ke harga tertingginya. Contoh aja deh, misalnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah
melewati krisis bertahun-tahun, misalnya kayak BCA, BBRI. Orang-orang yang berani beli BBRI di tahun 2020-an pada akhirnya mendapatkan bisa merasakan keuntungan yang sangat besar gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Orang-orang yang bisa cuan besar di saham-saham coal itu adalah orang-orang yang berani beli saham-saham pertambangan ketika harga coal sedang di 50 perak. Bayangin, psikologisnya ketika batu bara di 50 perak itu pasti banyak orang takut. Tapi ketika ada orang yang berani beli, lihat harga sahamnya seperti sekarang. 2020 itu harga saham ITMG itu di bawah 10.000 loh teman-teman. Ketika ketika harga coal itu di 50 perak seperti itu. Jadi kalau menurutku tapi gini ya teman-teman, meskipun market crash itu adalah kesempatan untuk teman-teman memberi di harga murah, teman-teman harus sesuaiin sama porsinya. Nggak boleh pakai uang dapur, nggak boleh pakai uang dana darurat, nggak boleh pakai uang pinjaman, nggak boleh pakai uang sekolah anak. Tetap harus yang namanya uang dingin. Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu kapan market itu pulih. Jadi kita beli di harga murah, tapi we never know kapan market itu pulih. Jadi untuk meminimalisir kondisi tersebut sambil menunggu market pulih, ketika kita membeli saham atau ketika kita berinvestasi di sebuah instrumen, kita masih bisa melanjutkan hidup sehari-hari karena kita masih punya dana darurat, kita masih punya uang untuk kita membiayai hidup kita seperti itu. SGER dulu 350-an sampai 2000-an, iya betul. Oke, nah apa lebih baik perbanyak ke deposito? Deposito itu ketika suku bunga naik itu diuntungkan teman-teman. Kenapa? Karena bunga deposito itu mengikuti suku bunga BI. Jadi ketika suku bunga BI naik, bunga deposito juga akan ikutan naik seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diversifikasi ke deposito pun nggak apa-apa. Misalnya 50% di aset agresif, 50% di aset di deposito seperti itu. Oke, lanjut. Kalau tadi perbankan itu saham-saham yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman, dan juga perbankan yang kecil yang kasih dividen besar. Nah selanjutnya tentu aja tadi ada yang mention Pegas gitu ya, dividen yieldnya gede dong di atas 6%. Betul, kita harus cari perusahaan-perusahaan yang mendrive inflasi. Jadi penyebab inflasi kita di dunia itu apa sih? Ya kenaikan harga energi. Jadi harusnya adalah kita beli yang menyebabkan inflasi itu terjadi gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan yang menyebabkan inflasi naik ini harganya sedang tinggi-tingginya dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, pada akhirnya mereka nantinya akan membagi laba bersih mereka untuk menjadi dividen seperti itu ya. Ini aku pakai contoh, ini contoh ya, referensi aja, nanti teman-teman bisa analisa lebih lanjut. Misalnya seperti saham PTBA ya teman-teman. PTBA itu tahun 2021 itu IPS-nya itu sekitar 687. Pada saat itu harga dari coal itu belum seperti sekarang ya. Masih sekitar $100 sampai $150. Waktu itu PTBA bagiin 100% dividennya untuk investor. Kenapa? Karena pemegang saham pengendali dari PTBA itu adalah Inalum. Jadi waktu itu Inalumnya mungkin butuh duit ya. Jadi ternyata dividen payout ratio-nya besar banget gitu, 100%. Nah, itu aja pas IPS 687 dividen yield-nya bisa sangat tinggi gitu ya. Apalagi sekarang ketika harga acuan call-nya itu di angka $300 sampai $400. Kalau teman-teman lihat di RTI Business gitu ya. Karena aku ngomong tuh pakai data ya teman-teman, gak salah-salahan. Kalian bisa lihat PTBA di RTI Business saat ini itu IPS annualized-nya itu bahkan tumbuh sekitar 80% dibanding IPS annualized tahun 2021 ya. Sekarang itu IPS annualized itu 1069. Jadi kalau kita mau dapetin angka dividen per share-nya di tahun depan, kita harus tahu dulu nih angka IPS-nya berapa gitu ya. Nah, dibulatin aja deh kalau misalnya IPS dari PTBA itu 1000 dengan dividen payout ratio 90% deh, jangan 100%. Katakan tahun depan dia mau bagiinnya 90% dari laba bersih untuk jadi dividen. Itu maka dividen per share-nya itu bisa sekitar Rp900 per lembar saham ya. Nah, Rp900 per lembar saham kalau misalnya investor membeli asumsi di harga PTBA di harga 4.170,
itu dividen yield-nya itu bisa lebih tinggi dari tahun kemarin, alias dividen yield-nya itu bisa di atas 15% bahkan 20%. Nah, tapi balik lagi, dividen ini sangat bergantung sama laba bersih perusahaan. Kita harus tahu pasti kuartal 3 dan kuartal 4-nya atau semester 2-nya itu akan tetap sebagus kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022 atau semester 1. Nah, teman-teman tinggal pantau aja harga acuan dari call-nya. Kalau harga acuan call-nya masih di atas $400 atau bahkan di atas $350, harusnya semester 2 ini laba bersih dari perusahaan-perusahaan call itu ya masih tinggi-tinggi, termasuk juga PTBA gitu. Ya, itu satu contoh. Nah, kalau misalnya ditanya, "Kak, mungkin nggak PTBA nggak bagi dividen?" Ya, sangat kecil kemungkinannya untuk PTBA tidak bagi dividen. Kenapa? Karena pemegang saham PTBA itu inalum. PTBA ini kan BUMN ya. Jadinya biasanya negara agak butuh duit sih. Biasanya mereka cari duitnya di dividen-dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN ya. Mereka aja tahun 2020 aja bagi dividen kan, ketika EPS-nya itu turun. Oke. Selanjutnya mungkin dua terakhir ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang tadi disebut sama teman-teman adalah Pegas. Pegas juga sama, ini adalah BUMN. Pegas sendiri kalau teman-teman lihat mungkin di RTI Business tulisannya dividen yield 7%, tapi yang tertulis di RTI Business itu teman-teman disclaimer on, ini hanya referensi, itu adalah dihitung dari dividen masa lalu. Jadi untuk dividen masa depan tentunya kita harus hitung ulang lagi. Nah, harga gas itu kan mengalami kenaikan nih di tahun 2022. Makanya laba bersih atau EPS dari Pegas juga mengalami kenaikan. That's why ada potensi nanti dividen yield-nya itu atau dividen per share-nya juga akan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Seperti itu. Nah, diversifikasinya adalah itu tadi teman-teman misalnya udah cari, itu contoh ya, saham energi tuh banyak, nggak cuma gas dan nggak cuma PTBA gitu, ada saham oil, ada saham call yang lainnya yang kasih dividennya juga gede. Ada juga saham-saham yang berhubungan dengan pertambangan, jadi misalnya yang jual alat berat atau kontraktornya yang kasih dividennya juga besar. Misalnya contohnya kayak apa ya, ABMM ya, itu mungkin teman-teman nanti bisa analisa lebih dalam. Jadi fokus kita adalah untuk menghadapi resesi, kita pantau saham-saham yang kasih dividen yield besar. Diversifikasinya untuk teman-teman bisa ke saham-saham sektor consumer good, karena biasanya kalau resesi itu big money tuh suka mengalihkan uangnya ke saham-saham consumer good. Kenapa? Karena consumer good itu kan defensive stock ya, dianggap pendapatannya itu lebih mudah diprediksi dibanding sektor-sektor lainnya. Seperti itu. Apalagi nih ya, kayak ICBP kemarin tuh kuartal 2 ICBP tuh kan laporan keuangannya mengalami penurunan ya, dikarenakan harga gandum. Tapi di kuartal 3, kuartal 4 di kuartal 3 nih sekarang harga gandum udah turun. Jadi harusnya saham-saham yang bahan bakunya pakai gandum berpotensi mengalami peningkatan gross margin seperti itu. Cuma mungkin tantangannya adalah di BBM kali ya, karena kita tuh kan di kuartal 3 ini baru naik Pertamax seperti itu. Oke, nah ini tadi ada yang ngomong BBRI, BBNI, kalau BBTN gimana, Liv, dihindari dulu atau boleh kolek dikit-dikit? Aku lihat chartnya ya. Kalau BBTN ini dia itu bank yang fokusnya kan ke penyaluran kredit untuk KPR ya teman-teman. Kalau lihat result kuartal 2-nya sih kemarin bagus ya, kayak pertumbuhan pengambilan kreditnya tuh tumbuh signifikan, terutama yang non subsidi. Tapi memang karena kemarin naiknya juga 50 basis poin, kalau nonton public expose dari BBTN sendiri, mereka sudah mengatakan ada kemungkinan mereka akan ikut menaikkan suku bunga kredit di kuartal 3 ini apabila BI menaikkan kembali 50 basis poin, dan ternyata kemarin udah naik tuh 50 basis poin. Nah, ini bisa menjadi tantangan sih sebenarnya untuk KPR mereka. Tapi harusnya kalau efek windfall ya, windfall efek itu efek dari kenaikan harga komoditas, mestinya properti kita masih bisa tetap bagus. Cuma kalau teman-teman gak yakin, teman-teman bisa tungguin laporan keuangan kuartal 3 keluar aja dulu ya. Laporan kuartal 3 untuk properti keluar, atau laporan keuangan kuartal 4 keluar. Kalau ternyata tidak berdampak
dengan kenaikan suku bunga, baru teman-teman boleh ambil posisi di sana. Ini kalau mau lebih amannya ya. Tapi kalau teman-teman yakin kayaknya naik suku bunga nggak akan mempengaruhi permintaan KPR, ya udah buy aja. Karena suku bunga KPR kita saat ini masih lebih rendah dibanding tahun 2014 dan 2015 gitu. Tadi ada yang nanya apa ya? Sebenarnya waktunya udah habis. Boleh nggak satu lagi? Oke, satu lagi boleh. Breeze. Jadi Breeze ini teman-teman menariknya karena dia segmented ya. Breeze ini punya BUMN, terus fokusnya itu bank syariah. Jadi udah segmented, punya target market sendiri. Kalau menurut aku Breeze itu jangka panjangnya menarik ya, karena segmented banget seperti yang aku bilang. Terus juga dia mau right issue. Right issue-nya sendiri udah pasti untuk kembangin bisnis, nambahin permodalan untuk penyaluran kredit. Jadi aku pribadi melihat Breeze itu positif untuk jangka panjang seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita hari ini.